Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi di edisi Ruang Kosong yang ke berapa ini ya? Yang keempat setelah 3 episode yang kemarin. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang refleksi pernikahan aku sama Rintan setelah berjalan selama kurang lebih 4 tahun. Nah, jadi sekarang aku udah sama Rintan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin aku sempat ngobrol sama istri aku, sama si Rintan ini. Gimana kalau kita isi ruang kosong dengan refleksi pernikahan kita yang baru 4 tahun berjalan. 4 tahun. Nah, jadi akhirnya dia juga setuju. Nah, makanya kita buat podcast yang edisi keempat ini dengan refleksi pernikahan kami yang 4 Keempat tahun. juga. Iya kan? Podcast yang keempat untuk edisi Oh iya pernikahan yang benar, keempat. tanpa disengaja Iya. ternyata begitu. Ya Allah, udah atur ya. Oke, jadi di sesi kali ini akan berbentuk pertanyaan-pertanyaannya. Buat aku. Iya, yang aku bakal tanyain ke kamu. Hmm. Dan nanti kalau kamu mau juga kamu boleh mengajukan pertanyaan balik ke aku. Oke. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini aku ambil dari beberapa refleksi pernikahan orang-orang. Nah, jadi beberapa aku jadiin acuan untuk pertanyaan ini. Pertanyaan ini berhak kamu jawab dan kamu juga berhak untuk tidak menjawab. Iya. Jadi kalau kamu rasa pertanyaan itu penting untuk dijawab dan jawabannya bermanfaat untuk pembelajaran atau tadabbur orang banyak, kamu berhak jawab. Tapi kalau kamu berpikir pertanyaan nggak penting atau jawaban yang nggak penting, kamu boleh skip dan kamu boleh berhak ya. untuk tidak menjawab. Oke. Oke ya. Oke, gimana kamu siap untuk masuk ke pertanyaan yang pertama? Objektif atau esai? Mengarang bebas. Ya, oke. Bismillah. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama. Apa alasan kamu nerima aku sebagai suami? Ya selain apa ya? Selain terpaksa, selain nggak ada pilihan lain. Serius ya, serius. Alasannya itu karena aku nyaman. Nyaman? Ya. Aku nyaman sama kamu. Maksudnya itu kan waktu kamu ajak nikah, aku belum kebayang nih konsep pernikahan itu seperti apa, setelah menikah tuh bagaimana. Yang pasti aku nerima itu karena aku nyaman sama kamu. Dan aku yakin kamu orang yang bertanggung jawab gitu, bertanggung jawab dunia dan akhirat ke aku. Ya sebenarnya sesimpel itu sih awalnya tuh. Awal kenapa nerima kamu tuh kan aku nyaman dari awalnya gitu. Gitu ya. Ya. Simpel kali ya. Iya, maksudnya begini. Memang apa sih yang dicari selain nyaman kan gitu Iya, ya. benar. Tapi maksud aku begini. Kan aku tahu ya, kamu itu banyak tuh laki-laki yang mencoba menerobos pertahanan hati kamu waktu itu ya. Wah, so Iya, sweet. gitu. Maksudnya kenapa gitu? Ya karena cuma kamu yang ngajak nikah soalnya. Nah gini, maksudnya begini. Kan laki-laki itu tidak datang ke kamu dengan langsung ajakan nikah. Enggak dong. Enggak. Tentu ada yang PDKT dulu apa segala macam gitu. Apakah kamu sempat dekat dengan beberapa orang sebelum aku dan kamu merasa tidak nyaman? Atau kamu memang hanya mempersilahkan aku untuk dekat sama kamu dan kemudian kamu cuma ngerasain aku yang nyaman? Karena aku nggak yakin, maksudnya itu sebelumnya pasti lah ya dekat sama beberapa, ngomongin soal ke depan juga gitu. Cuman akunya nggak yakin gitu. Istilahnya gimana ya? Nggak yakin bakal satu frekuensi nantinya. Karena kan walaupun kita belum mengerti nih pernikahan itu seperti apa, cuman yang pasti kan yang namanya nikah itu sama-sama terus, ya kan, harus menyatukan visi dan misi gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ya bener sih memang karena nyaman. Kalau misalnya kita nggak nyaman, otomatis nggak yakin. Jadi gimana mau lanjutin kayak gitu. Oh jadi kamu let it flow lah, selama Let it kamu flow. nyaman ya sudah. Sesimpel gitu. itu loh kriteria aku. Oh, Yang penting gitu. buat aku nyaman aja. Dan ternyata Aku cuma kamu yang bisa. aku spesial rupanya karena itu. Spesial kan kalau yang bisa bikin nyaman. Sulit loh buat aku nyaman. Oh iya tentu.
Itu aku sekali ya bisa bikin kamu nyaman. Oke, tapi nanti ini pertanyaannya bisa mengalir gitu aja ya. Maksudnya antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lain tuh ada korelasinya ya nanti. Kemudian pertanyaan kedua, kita kan menikah tuh udah dari 2016 16 sampai sekarang 2020. Berarti kan udah 4 tahun tuh. 4 tahun. Nah, menurut kamu sikap atau sifat apa yang dominan di diri aku selama pernikahan kita yang 4 tahun? Yang dominan ya, mungkin lebih tepatnya gini ya, sifat kamu yang berkesan lah buat aku ya, yang berkesan. Kalau yang dominan tuh susah juga ya, mungkin dominannya baik aja atau buruk aja gitu. Ya, benar, maksudnya yang lebih melekat Ya, yang gitu. lebih melekat, Yang benar. kamu ingat identitas aku tuh Ya, sifatnya gimana gitu. kamu itu penyayang, Mm-mm. kamu itu punya, kalau sesuatu yang kamu anggap udah bener nih, ini salah nih, yang benernya kayak gitu, itu kamu bakal kekeh gitu. Apalagi aku kan orangnya sulit untuk paham ya, sulit untuk ngerti, sulit untuk dikasih tahu sekali aja. Jadi kamu tuh orangnya kayak tegas kalau ngasih tahu sesuatu yang ini nggak bener nih, ini yang benernya kayak gini gitu. Jadi di awal pernikahan aku sempat ngerasa itu seperti ini orangnya kok sedikit marah kayak Keras gitu, banget gitu keras ya. banget gitu. Nah padahal enggak, padahal kamu itu kayak memang wataknya kamu kayak gitu mungkin ya, cara kamu menyampaikan sesuatu emang kayak gitu, dan aku belum terbiasa gitu. Tapi yang paling berkesan itu sih penyayang ya, kamu penyayang, romantis. Oke, kira-kira selama 4 tahun berjalan, kan kamu sebut ada 2 tadi tuh. Satu penyayang, kemudian aku Satu lagi orangnya apa sih bahasanya tuh, kayak straight to the point gitu ya. Kalau iya aku kayak to the kalau benar ya point. aku bilang benar, kalau Iya, salah aku bilang salah gitu ya. ya khususnya ke aku ya, kamu to the point gitu. Dan itu aku sampaikan dengan cara yang keras gitu ya. Menurut aku sih, apalagi kan aku orangnya pengennya tuh kalau ada masalah atau apa tuh kan kayak ya udahlah kasih tahu aja, habis itu udah nggak usah buat lagi kayak gitu kan. Nah kamu kan orangnya kayak benar-benar harus ngerti banget nih Oke, kesalahannya gitu. dari 2 sifat yang dominan tadi itu, kira-kira dari sejak awal pernikahan kita sampai hari ini, ada perubahan nggak? Apakah frekuensinya jadi semakin tinggi atau ada yang semakin turun? Beda banget. Kamu dari awal nikah sampai sekarang tuh beda banget. Sekarang itu jauh lebih sabar, jauh lebih tenang. Masya Allah. Ini Jadi bohong nggak nih? dikit. Jadi gimana ya? Akunya kayaknya masih gitu-gitu aja ya. Kayak kamu selalu bilang dulu tuh, kamu tuh kalau dikasih tahu tuh ya nggak bisa sekali aja, harus berkali-kali gitu. Oh ya, itu Iya. itu benar sekali. Jadi kamu itu memang tidak bisa diberitahu dengan satu kali pemberitahuan. Kamu perlu Ya aku diberikan seringnya lupa gitu. pengumuman yang berkali-kali. Iya, Nah jadi Rintan emang begitu. jadi dari awal sampai sekarang tuh itu yang beda gitu. Cara kamu, kalau kamu kan dulu ngasih tahu misalnya 2 kali aja kamu ngasih tahu, itu kamu udah kayak, kamu nih kemarin udah pernah dikasih tahu loh kayak gitu kan. Nah kalau sekarang tuh kan kemarin dia udah ingetin, nah Oh biasa kayak gitu gitu ya. kan, Mungkin karena kemarin aku dia capek kali. iya, jadi sekarang tuh lebih kayak gitu, kamu lebih Oh kan gitu. kemarin udah kasih tahu kok kayak gitu lagi kayak gitu loh gitu Jadi 2 sifat itulah ya. ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Berapa pertanyaan sih? Ada beberapa ini. Selama kamu hidup sama aku, selama di masa pernikahan kita yang 4 tahun ini, kira-kira kejadian apa yang paling membekas dan berkesan untuk kamu? Paling membekas itu mungkin di awal pernikahan. Apa tuh? Jadi awal pernikahan itu kita sempat melewati fase yang menurut aku itu udah sulit banget gitu. Awal pernikahan itu Maksudnya yang benar-benar, mana sih? ya awal pernikahan itu kan kayak benar-benar berjuang kali kan kita dari segi apapun Oh gitu, iya. menyatukan visi. Soalnya sekarang hidup kita udah enak banget, jadi aku udah lupa yang Amin ya susah Allah. itu. Oke, gimana? Jadi apa? Aku lupa loh. Jadi Di awal apa masa tadi? pernikahan kita itu. Ya di awal masa pernikahan tuh menyatukan visi, menyatukan visi. Maksudnya itu ya, yang biasanya aku kayak gini, kamu kayak gini, tiba-tiba kita harus
Mencari jalan tengah dari mencari jalan masing-masing. tengah dan meredam ego gitu menurut aku yang benar gitu, menurut kamu juga yang benar gitu. Nah, gimana kayak kita menengahi itu dan gimana cara kita ngelewatin itu berkesan kali untuk aku gitu. Apalagi kayak ya masa-masa sulit lah ya, kita harus berjuang, harus pindahan apa segala macam, dan itu kita siapkan berdua semua. Itu sebelum ada Dian kan, jadi sulit untuk lupa itu, walaupun sekarang kita udah di posisi yang kayak gini gitu loh. Alhamdulillah sekarang ya jauh lebih baik lah ya. Daripada yang kemarin. Karena tadi ada nyinggung Dian, aku mau nanya dikit lah, gimana sih kehadiran Dian itu di tengah-tengah kita sekarang? Dian itu benar-benar hadiah rasanya menurut aku gitu. 11 bulan aku nungguin dengan segala usaha, walaupun orang berkata apa gitu kan, orang nanya ini itu, kamu selalu nguatin aku, udah sabar, nikmatin, sampai akhirnya Dian benar-benar ada gitu. Terus banyak hal yang berubah di diri aku setelah adanya Dian. Misalnya? Dulu aku yang mungkin ya aku nggak punya saudara ya, aku nggak punya adik, aku nggak punya kakak, aku terbiasa ngurusin diri aku sendiri gitu. Tiba-tiba aku harus dihadapin nih ngurusin anak kecil gitu, yang sebenarnya aku nggak punya ilmunya gitu. Aku ngurusin siapa coba dari dulunya, nggak punya adik gitu kan. Ya, jadi aku harus berbagi waktu aku, pikiran, tenaga untuk Dian. Jadi ya pastilah Dian tuh ngerubah semuanya gitu. Yang biasanya aku cuma ingat diri aku sendiri, sekarang harus mikirin Dian. Iya, kalau Dian itu ya Mia, yang aku inget ya, waktu itu yang lebih effortnya lebih ekstra itu kamu sih memang. Yang aku rasain tuh usahanya tuh lebih di kamu soalnya ngebet banget kan pengen ada. Sebelum ada Dian nih. Sebelum ada Dian kan kamu tuh yang effortnya ekstra banget supaya ada Dian. Itu kayak aku inget kamu minum jus apa, ramuan apa, aku juga kamu saudarin minuman apa yang gak ngerti. Itu ramuan 7 turunan. Nah kemudian ada satu yang aku ingat itu soal kucing. Ya benar-benar. Nah jadi dulu itu sebelum Rintan itu diketahui hamil, aku nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba kamu bilang ke aku, kamu mau ngadopsi kucing dari teman kamu kan. Teman aku kasih. Nah sementara aku dapat informasi dari orang bahwasanya justru kalau kita memelihara kucing, kedekatan kita dengan kucing itu yang bisa menghambat perempuan itu untuk cepat hamil kan gitu. Nah cuma aku kan memang dasarnya suka berpikir terbalik ya. Jadi aku pikir gimana kalau kita pelihara kucing itu tapi dengan niatan kita belajar jadi orang tua. Karena memang waktu itu kita perlakukan kucing itu kayak anak sendiri. Memang betul-betul kayak anak sendiri kan. Aku inget tuh, aku yang tadinya keluar gak mikirin apa-apa, aku jadi setiap aku keluar mikir, itu si kucing yang kita kasih nama Lazy waktu itu ya, karena males banget emang kucingnya kan. Aku pikir itu si Lazy udah makan belum ya? Sampai kayaknya waktu itu biaya hidup dia lebih besar daripada kita deh ya. Cemilannya aja berapa? 7.000 ya? 10.000 10.000 satu kali ngemil 10.000. Belum pasirnya, belum makannya, belum sampo perawatannya waktu itu. Nah jadi di situ aku jadi semakin percaya bahwasanya segala sesuatu itu asalkan kita lakukan dengan niatan yang baik. Insya Allah juga baik. Iya dikasih jawaban tuh dengan yang baik. Karena justru setelah kita ada Lazy di rumah kan, kamu setelah diperiksa baru diketahui kamu 6 bulan ini jaga Lazy. Nah 6 bulan setelah ada Lazy baru kamu hamil, kemudian kita putuskan untuk tidak lagi merawat Lazy kan. Aku hamil 3 bulan, aku gak kuat. Aku yang gak kuat. Iya. Bersihin ini itunya. Oke. Jadi ada lagi nggak? Ada lagi. Di Pekanbaru dia sekarang. Iya. Diadopsi sama itu. Namanya sekarang Pucetau. Oh Pucetau. Next. Oke. Itu aja yang berkesan. Ya itu aja. Pokoknya Dian itu merubah hidup aku. Oke, pertanyaan berikutnya, seandainya kamu bisa ngulang dari awal. Seandainya kamu bisa ngulang dari awal pernikahan kita, tapi ya bukan sebelum kita nikah. Nah, karena kalau ngulang dari awal sebelum nikah, kamu bisa aja memilih yang lain kan. Aku nggak kasih kesempatan itu. Seandainya
Seandainya kamu bisa ngulang dari awal pernikahan kita, apa kira-kira yang kamu pikir mau kamu perbaiki? Dari awal sampai sekarang itu udah yang terbaik yang aku buat, udah yang terbaik yang kita lakukan. Jadi justru kalaupun ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di awal pernikahan, menurut aku ya itulah yang bisa ngebentuk kita sampai sekarang gitu. Yang bisa ngebentuk aku jadi seperti sekarang ya, walaupun yang belum baik-baik kali ya. Cuman kalau misalnya dari awal itu nggak ada kesalahan-kesalahan, nggak ada kerikil-kerikilnya lah, mungkin aku nggak yang kayak gini sekarangnya gitu. Oh, Jadi menurut aku nggak ada yang harus aku perbaiki, nggak ada yang harus aku ulang. Aku terima setiap kejadian-kejadian dan aku nikmati setiap kejadian-kejadian di pernikahan aku itu. Oh gitu. Jadi menurut kamu, kalaupun kamu harus ngulang dari awal, kamu akan biarkan berjalan seperti Iya, sebagaimana jalannya aja iya, gitu ya. benar. Karena justru dari kesalahan-kesalahan itu, justru kamu bisa belajar. Ya, betul. Oke, last question. Setelah 4 tahun kita berjalan, apa harapan kamu di hari pertama tahun kelima kita jalanin pernikahan kita? Oke. Mungkin sebelumnya aku jelasin dulu arti pernikahan untuk aku. Menikah itu menurut aku unik ya. Ada up and down-nya, ada bahagia, sulit, kesal, ada bencinya juga gitu kadang-kadang. Jadi aku banyak belajar dari pernikahan kita. Apa yang sebelumnya aku nggak pernah buat, kayak aku biasanya cuma ngurusin diri aku sendiri, aku biasanya diurusin, tiba-tiba aku harus ngurusin segalanya. Aku harus ngurusin rumah, ngurusin kamu, ngurusin dia, ngurusin orang tua gitu. Jadi setiap hal itu aku benar-benar nikmatin gitu. Aku nikmatin prosesnya. Jadi harapan aku sih aku bisa tetap menikmati setiap proses pernikahan yang kita jalani nanti. Aku juga berharap kita semakin istiqomah. Apalagi kan sekarang yang aku tahu kamu menemukan sesuatu yang baru dalam beragama gitu. Yang aku Masya Allah luar biasa senang dengan perubahan-perubahan kamu gitu. Bentar ya. Kenapa? Nggak usah nangis dulu ya, ini podcastnya belum selesai. Enggak nangis, sedih. Jadi itu menurut aku harapan aku tuh kamu bisa bimbing aku lebih baik lagi. Amin. Ya aku siapa sih dia, aku masih banyak salah, aku masih banyak dosa sama kamu. Subhanallah. Dosa yang sering aku buat, yang tiap hari aku buat. Mudah-mudahan kamu bisa bimbing aku lebih baik gitu. Insyaallah semua tuh Allah yang kasih hidayah ya. Itu sih ya, yang penting tetap bahagia bahwa kita berdua bisa besarkan Dian dengan sebaik-baiknya. Amin, insyaallah. Yang penting kita semua sehat terus. Amin. Oke. Itu aja. Kamu mau menggunakan hak bertanya kamu? Oke. Udah ya. Udah, aku udah gak sedih, aku bahagia. Oke. Boleh ya? Oke. Berapa pertanyaan? Tadi aku berapa pertanyaan sih? Ada sekitar 5 pertanyaan. Jadi kalau kamu mau tanya, kalau sama boleh ya? Boleh. Pertanyaan pertama, apa alasan kamu menerima aku sebagai istri kamu? Ya selain karena aku cantik, pintar, seksi. Pertanyaan macam apa ini yang tambah-tambah? Coba alasannya lebih masuk akal. Kalau itu aku udah sering dengar soalnya. Mungkin lebih tepatnya alasan aku, karena kan ada proses ketika aku kenal kamu, kemudian aku tertarik sama kamu, kemudian aku dekati kamu, kemudian aku tahu semuanya, sampailah akhirnya aku dengan berbagai perasaan yang aku punya ke kamu tuh akhirnya aku memutuskan untuk
menjalani hidup sama kamu gitu. Iya. Nah, jadi hal apa yang mendasari itu, aku ngelihat kamu beda dari yang lain. Bedanya tuh begini. Buat yang belum tahu, kamu itu kan besar cuma sama Ama. Iya. Belum jumpa papa Belum ya. jumpa. Sejak umur berapa sih? Dari 6 bulan sampai umur 25 ya. Nah, jadi kamu itu kan dari umur 6 bulan sampai umur 25 tahun itu kan tanpa sentuhan, tanpa jumpa sama sosok seorang bapak gitu. Nah, aku punya banyak loh teman atau kenalan yang mereka broken home. Ya, ada yang mungkin bapaknya nggak ada atau ibunya yang nggak ada. Nah, rata-rata pada saat aku tanya, dia langsung tendensius, marah gitu. Timbul kebencian dulu di jawaban dia gitu loh. Nah, tapi waktu dulu aku tanya sama kamu beberapa kali soal sosok papa kamu itu, kamu justru jawabannya ya gimana aku mau itu kan ya. Kalau jawaban kamu tuh gimana aku mau berkomentar soal papa aku sementara aku sendiri belum jumpa gitu. Terus aku tanya, terus kamu nggak marah gitu, nggak benci? Ya kenapa harus benci, kenapa harus marah? Ya kan jawaban kamu gitu ya. Nah, itu yang bikin aku, ini cewek beda banget mindsetnya gitu, nggak alay, nggak lebay. Karena ada beberapa orang yang justru menggunakan itu sebagai alasan untuk dia nggak produktif. Dia merasa ya kan aku broken home gitu kan. Nah, itu aku nggak lihat di diri kamu. Sementara waktu itu kamu tetap kerja, tetap kuliah. Dengan kamu tak gunakan isu sentimen itu untuk membentengi diri kamu dari apa yang kamu hadapi. Jadi itu yang bikin aku tertarik sampai akhirnya aku terpaksa menerima segala rasa yang ada gitu. Karena gini, karena menurut aku untuk benci dan marah itu butuh tenaga. Dan gitu ya. sayang dong gunain tenaga aku untuk hal yang ya aku sendiri nggak tahu waktu itu aku harus bencinya kayak mana gitu. Ya itu sih jawaban aku kalau kenapa aku akhirnya memilih kamu untuk sama-sama hidup sama aku gitu. Oke. Pertanyaan kedua. Dari awal kita kenal, kita menikah dan sampai hari ini, apa sifat aku yang berkesan untuk kamu? Kalau sifat kamu yang berkesan itu banyak, baik yang bukan yang buruk ya. Jadi baik atau buruk itu kan sebetulnya tergantung perspektif kita masing-masing gitu ya. Karena mungkin ada sesuatu yang di mata kamu nggak cocok di diri aku tuh nggak cocok di kamu. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa hal di diri kamu yang nggak cocok di aku. Karena kita kan memang beda latar belakang, beda kebiasaan dari kebiasaan keluarga masing-masing, beda didikan ya, beda pendidikan. Jadi mungkin kalau yang sifat baik buruk itu relatif ya. Cuma satu hal yang aku sangat membekas sampai hari ini itu adalah sifat penerimaan kamu itu loh. Kayak kamu cerita tadi kan, dari awal pernikahan kita tuh tidak semudah itu Ferguso kehidupan pernikahan kan gitu kan. Dengan yang aku sejak di awal pernikahan kita, aku bahkan nol pendapatan kan waktu itu. Hanya memang mengandalkan qadarullah. Waktu itu kan kamu memang udah kerja kan, memang mengandalkan itu aja. Waktu itu aku ngerasa penerimaan kamu tuh ini banget ya, besar banget gitu. Bukan berarti kamu membiarkan aku tidak bekerja gitu loh. Tapi yang aku maksud penerimaan tuh, aku kan tetap berusaha kan waktu itu kan. Dengan kamu tahu dong aku kerja serabutan waktu itu di Lagoy kan, pergi subuh pulang malam. Kamu itu tetap terima berapapun uang yang aku kasih, tapi juga sambil memotivasi gitu. Memang sih kamu tuh nggak ngomong kayak Mario Teguh gitu, baiklah suamiku, saat ini aku terima uang ini, semoga kamu gitu. Kamu kan nggak gitu ya. Kamu tuh kan, jadi aku gimana dong? Maksudnya tuh dengan sikap kamu nerima uang itu, kemudian aku bilang kan, kerjaan sekarang begini, aku ngerjainnya begini, hasilnya sekian gini. Jawaban kamu tuh yang jawaban kamu sederhana sebetulnya. Yang penting ya inilah rezekinya kan gitu kan. Nah, itu terus memotivasi aku gitu loh. Sampai akhirnya rezeki kita jadi semakin baik. Tapi kan memang fluktuatif ya, naik turun apa segala macam. Nah, itu yang aku bilang, bahkan sampai hari ini penerimaan kamu tuh
luar biasa sekali gitu. Aku nggak bisa ngebayangin ya kalau seandainya aku nggak nikah sama kamu gitu. Bisa jadi kan ada juga beberapa orang yang sulit untuk terima, ini laki-laki kok nggak kerja sih, kan gitu. Atau justru ada juga yang perempuan yang ngebiarin laki-lakinya nggak bekerja gitu. Ada loh. Karena dia berpikir ya biar aja lah dia nggak kerja, yang penting dia tetap sama aku, yang penting dia nggak macam-macam. Bagi aku itu kan nggak membangun Iya. gitu loh. Dan kamu meskipun kamu terima, kamu kan nggak ngebiarin aku untuk berleha-leha gitu loh. Nah itu sih yang aku pikir aku butuh sosok yang seperti ini untuk bikin hidup aku semakin hari semakin baik. Masya Allah, aku tersanjung loh. Ada bohongnya kan? Oh enggak, itu nggak pakai bohong. Lalu pertanyaan berikutnya, apa arti pernikahan di mata kamu? Pernikahan ya. Kalau arti pernikahan secara umum sih, semakin kesini perspektif aku soal pernikahan berubah-ubah. Artinya mungkin dulu aku sederhana sekali ngelihat pernikahan itu. Bagi aku pernikahan ya kamu sama aku, kita nikah, kemudian kita berumah tangga, that's all gitu kan. Tapi makin kesini arti pernikahan itu sendiri tuh kayak gimana ya, kamu jadi aku jadi kamu. Sekompleks itu permasalahannya gitu loh. Karena begini ya, kalau di zaman kita pacaran, kita berselisih misalnya, kita berseteru, kita berselisih pendapat tentang satu hal, kita bisa pulang ke rumah masing-masing kemudian melupakan masalah itu. Ya udah, kita bahasnya besok lagi gitu. Tapi kalau nikah kan hampir tidak mungkin. Karena kita pulang juga bakal pulang ke rumah yang sama, kita bakal tidur di tempat tidur yang sama. Macam mana caranya aku jadi kamu dan kamu jadi aku gitu. Tanpa kita masing-masing merasa yang paling benar ya. Iya gitu loh. Dan untungnya kita nggak pernah bawa tidur masalah ya dia. Ya kita jadi kan alhamdulillahnya tuh kita punya kebiasaan setiap ada masalah kita bahas sampai selesai gitu. Kita emang nggak pernah ngebiarin masalah itu nginap di rumah ini karena nggak enak loh, saya tidur dalam keadaan bermasalah itu juga. Iya, gimana ceritanya kita tidur dengan orang yang bermasalah sama kita gitu kan. Iya. Dan bisa jadi semakin berjalannya usia pernikahan kita, entah nanti umur pernikahan kita yang ke-10 atau ke-15 insya Allah gitu ya. Bisa jadi berubah perspektif kita masing-masing mungkin berubah. Mungkin kita tidak lagi bicara tentang kita gitu. Bisa jadi kita akan bicara tentang anak. Kan gitu ya. Saat ini kan kita berpikir kita harus punya solusi kalau kita berdua bermasalah. Tapi pada saat nanti kalau Dian sudah besar, bayangin kalau Dian udah sekolah, dia udah punya dunia sendiri dengan kawan-kawannya, dengan lingkungannya yang nanti mungkin dia bilang, Mi aku mau malam minggu, Di aku mau jalan sama teman. Nah itu kan kita harus punya pemahaman yang pakem supaya Dian tidak merasa dikekang dan dia juga tidak bisa kita biarkan juga. Iya gitu. Tapi untuk saat ini ya itulah arti pernikahan menurut kita ya. Iya. Sederhana tapi bagiku kompleks. Arti pernikahan bagi aku saat ini adalah tentang aku yang jadi kamu dan kamu jadi aku. Bagus. Lalu ini pertanyaan yang paling sering ditanyain orang. Nggak mau ya nambah ada lagi buat Dian? Emangnya nunda ya? Gimana tuh jawabannya? Sebelum aku jawab, kamu dulu deh yang jawab. Kalau itu sih, kalau aku tetap berpikiran gini, aku berprinsip persoalan jodoh, kemudian hidup mati manusia itu kan bagi aku cuma ya itu memang otoritasnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita tinggal ikhtiarnya saja gitu loh. Tapi kalau ditanya menunda nggak? Sama sekali enggak. Dari Allah sama sekali enggak. Ya. Aku kalau misalnya dikasih ya kita ya gimana sih namanya udah dikasih emang bisa nanti dulu reject kan kita nggak. Cuman kan kalau kan kita bisa kita berencana ya dia rencananya. Nah itu tadi kalau misalnya rencana angan-angan lah kan manusia ini kan yang punya kan cuma angan. Ya kan memang Nabi bilang gitu tuh, kita tuh antara kehidupan kita dengan angan-angan kita tuh memang lebih tinggi angan-angan kita sampai nanti ada garis yang memutus itu. Tahu nggak garis apa tuh? Garis kematian.
Jadi hanya kematian lah yang akan Memutus angan-angan. memutuskan antara manusia dengan angan-angannya. Aku pengennya 3. Katanya 2. Oke, Nah, terus tapi kan ini kan iya, angan-angan. angan-angan. Oke. Kalau ternyata Allah kasihnya 7, Iya ya, kita nggak pernah tahu ya. iya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, memang nggak mau ngasih Dian adik ya? Mau. Apakah nunda? Enggak juga gitu loh. Gitu. Ya, kita nggak nunda, cuman memang kita berangan-angan. Nah, di saat Dian umur sekian baru kita Ya, fokuskan itu lagi. program lah ya. Program. Itu kan Tapi kayak perencanaan kita. tapi kalau ternyata kita dikasih sebelum itu atau bahkan lebih lama dari rencana kita kan bukan kuasa kita lagi ya dia. Tidak masalah. Nah, jadi begitu teman-teman yang pernah menanyakan. Lalu pertanyaan. Ini kamu sekarang numpang jawab ya di podcast ini kayaknya. Pertanyaan terakhir. Kayak kamu pertanyaan kamu tadi ya. Harapan kamu tentang keluarga kita. Harapannya kurang lebih sama kayak kamu tadi lah. Kita pengen jadi semakin lebih baik gitu kan. Cuma aku pengen lebih detail. Pertama, harapan untuk diri aku sendiri. Aku berharap gitu ya, di setiap fase kehidupan pernikahan itu, aku berharap aku jadi orang yang jauh lebih sabar, jauh lebih tenang. Karena aku punya tanggung jawab besar. Kamu tahu nggak, dalam agama, tugas terberat seorang suami itu bukan memberi makan anak istrinya, tapi memastikan anak istrinya tidak masuk ke dalam api neraka. Ketika aku masuk surga pun, ternyata kalian menggugat aku karena Sandi nggak pernah ajarkan aku sholat, Sandi tak pernah ajarkan. Kamu bisa menggugat nanti. Ya Allah, suami aku tak pernah ajarkan aku sholat. Tapi kan suami kamu sholat. Iya, dia sholat sendiri. Dia nggak pernah ngajak aku, dia nggak pernah ngajarin aku. Macam mana dia bisa anak-anak sendiri masuk surga? Ditariklah aku. Sama begitu juga dengan Dian. Dian, kamu kenapa nggak berjilbab? Misalnya gitu kan. Ya Allah, dedi aku nggak pernah suruh aku. Gitu. Benar. Ketika kita hidup di dunia, maka tanggung jawab aku lah untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan kalian. Tapi yang harusnya aku pikirkan adalah gimana dengan kehidupan setelah ini gitu loh. Yang pastinya lebih kekal ya dia. Nah, karena aku ada harapan seperti itu. Harapan yang kedua adalah semoga Allah lembutin hati kita untuk terima kebenaran gitu. Semoga Allah bukain pintu hidayah. Semoga Allah bukain petunjuk buat kita gitu. Terlebih kamu ya, meskipun kita ini kan sama-sama baru belajar ya. Aku berdoa gitu, semoga Allah tuh mudahin kamu untuk dapat hidayah apa ya, hidayah kebenaran gitu. Kita kalau kita semakin belajar, kita tuh semakin tahu bahwasanya kita tuh banyak nggak taunya gitu loh. Jadi memang lucu pada saat orang dibilang bertobatlah, terus dengan jumawa kita bilang tobat apaan, emang gue berdosa. Itu jawaban yang paling sombong gitu. Karena setiap hari itu kita pasti bikin salah, kita pasti bikin dosa gitu. Makanya setiap hari itu kita harus tobat. Nah, setiap hari itu kita butuh hidayah, karena kita nggak tahu yang saat ini kita jalanin ini Allah ridho apa enggak gitu. Nah, makanya aku berharap gitu kebersamaan kita di dunia ini berlanjut sampai kebersamaan kita itu di surga nanti. Dan itu nggak akan bisa kita capai kalau kita nggak ngerti ilmunya gitu Mi. Ayolah kita berpikir logik. Sudah berapa banyak orang tua kita yang meninggal? Sudah berapa banyak teman-teman kita yang belum tua juga ada yang meninggal? Artinya mati itu kan pasti, iya kan? Cuma memang angan-angan kita aja yang nutup-nutupin itu. Iya sih. Nah, jadi misi aku, insya Allah aku penuhi semua kebutuhan kamu, aku penuhi kebutuhan Dian sampai nanti waktunya selesai. Tapi yang justru jadi proyek besar aku adalah macam mana ya setelah kematian ini pertanggungjawaban aku. Minimal di malam pertama aku dikubur nanti itu aku bisa jawab semuanya.
kau gunakan apa waktumu, kau ajarkan apa kepada istrimu, kau ajarkan apa kepada anakmu, kenapa istrimu tidak begini, kenapa istrimu tidak jalankan syariat, kenapa anakmu tidak jalankan syariat. Kebayang nggak aku kalau nggak bisa jawab itu? Boro-boro aku mau ngumpulin keluarga kita di surga, kalau pertanyaan yang kayak gitu aja nggak bisa aku jawab. Jadi harapan aku, kita jadi keluarga yang semakin baik di dunia, dan semoga nanti Allah satukan kita semua di surganya. Aku sedih. Jadi nggak bisa ngomong, speechless. Oke, itu pesan terakhir aku tadi. Jadi ya udah, Cukup. itu aja. Oh nanti ini ya, nanti ajak aku lagi podcast. Kita ngebahas apa? Poligami. Oh my god. Nanti kan kamu bakal Are you mudahin. kidding me? Kan pasti di kalangan laki udah biasa ngobrolin kan, tapi kan kita nggak Iya. pernah ngobrolin ini. Tuh, gitu. denger ya. Dengar judul yang diajukan Rintan sama aku. Jadi tentu kalian yang dengar udah tahu perspektif Rintan soal poligami. Kira-kira ada nggak pesan singkat aja kamu buat yang ngedengerin? Yang paling penting dalam pernikahan itu menurut aku adalah komunikasi. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan pasangan kita dan dengan diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak bisa berkomunikasi, itu setiap masalah yang ada, setiap cekcok yang terbentuk itu bisa bikin fatal dalam pernikahan kalau kita nggak bisa komunikasi. Gitu. Ntar yang lain pasti nyusul. Kalau udah bisa komunikasi itu sabar nyusul, percaya nyusul gitu. Oh gitu. Menurut aku seperti itu. Itu sarannya udah simple dan cukup padat. Kalau aku sih, jadi buat teman-teman yang belum menikah, segera menikah. Kita sama-sama doain. Kita doain semoga kalian diberikan jodoh yang terbaik, dengan sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya paras ya, sebaik-baiknya ilmu, sebaik-baiknya amal gitu, dan sebaik-baiknya persiapan. Oke, sekian dulu podcast kali ini yang sama istriku sendiri, si Rintan. Makasih ya udah ngedengerin. Walhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.